Shalom, selamat sore saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali kepada Tuhan. Kita semua dapat diberikan kesempatan untuk datang kembali, beribadah, dan bahkan berjumpa dengan Tuhan yang sudah memanggil kita sebagai umat-Nya. Dengan kesempatan yang indah ini, mari kita mau datang kembali ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Dengan merendahkan diri kita di hadapannya, kita mau masuk ke dalam pelatarannya yang kudus. Namun sebelum itu, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersatu di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah. Engkau masih memberikan kami kesempatan dan bahkan nafas kehidupan untuk menikmati setiap anugerah dan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami dilayakkan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan kembali untuk setiap kehidupan kami dan bahkan sepanjang ibadah yang akan kami lalui pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus mula yang menutup bungkus kami, mempersiapkan hati kami sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam kesempatan yang begitu indah, Allah selalu memberikan anugerah di dalam kehidupan kita. Begitu juga pada hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu adalah wujud nyata dari cinta kasih Dia kepada kita. Namun di balik itu semua, saudara-saudari, adakah kita memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Kau pilihan terbaikku. Sama-sama kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita dengan mengangkat pujian ini.
Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Mohon pimpinan penyerta Tuhan memberkati setiap kami dimanapun kami berada, supaya firman-Mu boleh mengajari kami, menutur kami, memberkati kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan di dalamnya kami beroleh kebenaran dan hidup kami senantiasa kami berikan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin, Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah kami semua dipimpin, diberi hati yang mengerti, diberi pikiran yang terang untuk bisa memahaminya, terlebih untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, dalam minggu-minggu ini seharusnya gereja-gereja Tuhan mengadakan perayaan Paskah. Ya, mungkin ada banyak gereja-gereja yang jauh-jauh hari sudah merancang, sudah merencanakan kegiatan-kegiatan Paskah yang akan dilaksanakan. Mungkin KKR, mungkin kebaktian gabungan, mungkin juga kunjungan-kunjungan yang akan dilakukan, termasuk gereja kita ya, pemuda remaja dalam tahun ini, dalam momen Paskah ini sebenarnya akan mengadakan KKR Paskah. Tetapi saudara sekalian, semuanya itu harus dibatalkan karena wabah virus corona yang semakin menyebar luas ini, dan yang membuat kita juga mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, dan mungkin kekhawatiran bisa terjadi karena semakin banyak orang yang terinfeksi, bahkan juga semakin banyak orang yang mati akibat wabah virus corona ini. Tapi saudara sekalian yang kasih Tuhan, biarlah kiranya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, tidak mengurangi kerinduan hati kita, tidak mengurangi semangat kita untuk terus kita mengingat, mengenang bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib yang menyatakan kasih-Nya bagi kita, dan juga dia menunjukkan kemenangannya atas kematian itu, atas maut itu lewat kebangkitannya. Saudara-saudara sekalian, saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 saya bacakan bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Saudara sekalian, tema dari firman Tuhan ini yang akan kita pelajari bersama adalah kematian untuk kehidupan. Kematian untuk kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian adalah suatu kenyataan yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Ya, kematian adalah suatu kenyataan yang pasti akan dialami oleh setiap orang, siapapun dia, tanpa memandang usianya, tanpa memandang jabatan, status, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Kematian itu tidak bisa dihindari.
Jadi bisa dikatakan saudara sekalian, dalam hidup kita di dunia ini, cepat atau lambat, kita sedang diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Dan tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui kapankah waktunya, di manakah tempatnya, seperti apakah keadaannya ketika ia mengalami kematian itu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyikapi kematian itu. Bagaimana kita menyikapi kematian itu? Apakah yang akan kita alami ketika kita mati? Atau kemanakah kita setelah mengalami kematian di dunia ini? Mungkin ada banyak orang yang merasa ketakutan menghadapi kematian itu. Mungkin menganggap kematian itu adalah suatu malapetaka yang besar karena mati dengan sia-sia. Atau mungkin ada yang beranggapan kematian itu adalah akhir dari segalanya. Tapi saudara sekalian, bagi kita sebagai orang percaya, seharusnya tidak demikian. Kematian adalah untuk kehidupan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi jaminan bagi kita bahwa kematian orang percaya adalah untuk kehidupan. Kita kembali lihat dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 dan 26 yang sudah kita baca tadi. Firman Tuhan berkata demikian, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara sekalian, di sini Yesus memberikan pemahaman, memberitahukan kepada kita melalui percakapan yang dituliskan di sini dengan Marta, saudara Lazarus yang mati dan yang dibangkitkan oleh saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Saudara, dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Di sini Yesus mau menyampaikan bahwa dialah pelaku kebangkitan itu. Dialah sumber kehidupan itu. Kuasa untuk membangkitkan dan menghidupkan ada di dalam tangan Yesus. Kuasa untuk membangkitkan dan untuk menghidupkan ada di dalam tangan Yesus. Itu sebabnya dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan tetap hidup walaupun mengalami kematian. Jadi saudara sekalian, kebenaran ini menjadi jaminan bagi kita sebagai orang percaya bahwa kita tidak perlu takut menghadapi kematian itu, sebab kematian kita adalah untuk kehidupan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh percaya, mengakui Dia sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita, menyerahkan hidup kita secara totalitas ke dalam pimpinannya, ke dalam otoritas Tuhan, kita tunduk kepada pimpinan dan otoritas Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, seharusnya bagi kita sebagai orang percaya harus memiliki kepastian di dalam iman kita bahwa ketika kita menghadapi kematian, kita memperoleh kehidupan. Yang kedua saudara sekalian, apa yang menjadi jaminan bagi kita bahwa kematian kita adalah untuk kehidupan? Mari kita lihat bersama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Saya bacakan firman Tuhan ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, kematian dan kebangkitan Yesus adalah suatu hal yang tidak terpisahkan dalam pengharapan orang percaya. Kematiannya menggantikan hukuman dosa kita, dan kebangkitannya membuktikan kemenangannya atas maut, karena maut tidak berkuasa atas Yesus. Jadi saudara sekalian, pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup. Harapan akan hidup kekal dalam diri orang percaya sungguhlah ada, sebab kebangkitan Yesus memberi kepastian pengharapan itu kepada kita. Saudara sekalian dikasih Tuhan, dalam buku yang berjudul Alkitab dan Akhir Zaman yang ditulis oleh Anthony Hoekema, dalam pembahasannya dalam bab mengenai kematian fisik, di sana memuat suatu pertanyaan yang diajukan dalam Katekismus Heidelberg. Pertanyaannya demikian saudara sekalian, jika Kristus telah mati untuk kita, mengapakah kita harus mengalami kematian juga? Jawaban dalam Katekismus itu adalah, kematian kita bukanlah untuk membayar dosa, melainkan kematian dari segala dosa untuk masuk dalam hidup yang kekal. Ya, kematian kita bukanlah untuk membayar dosa, melainkan kematian dari segala dosa dan untuk masuk dalam hidup yang kekal. Sebab dalam dunia ini manusia sangat berpotensi untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara sekalian, hanya Kristus yang mati untuk dosa. Dosa yang seharusnya kita tanggung ditimpakan kepada Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Itu sebabnya bagi kita yang beriman kepada Yesus, yang beriman kepada Kristus, kematian bukan lagi untuk menjalani hukuman dosa. Kematian Kristus telah menanggung kutukan itu bagi kita, sehingga bagi kita kematian justru menjadi sumber berkat. Luar biasa saudara sekalian, kematian bagi orang percaya menjadi sumber berkat. Itu sebabnya Pemasmur mengatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi kematian itu adalah suatu kebahagiaan, suatu berkat bagi kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Dan saudara sekalian kasih Tuhan, kematian bagi orang percaya berarti masuk ke dalam hidup yang kekal. Dan selanjutnya dikatakan juga di dalam tulisan Anthony Hoekema ini, kehidupan sekarang ini telah dapat merasakan di dalam permulaan sukacita kekal. Kehidupan sekarang ini kita dapat merasakan permulaan sukacita kekal. Kita baru akan masuk ke dalam kekayaan penuh dari hidup yang kekal hanya setelah kita melalui pintu gerbang kematian. Jadi pengharapan penuh itu, sukacita penuh itu kita akan rasakan ketika kita masuk dalam gerbang kematian di dunia ini saudara sekalian. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21,
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan karena dia tahu ketika dia mati kemana dia pergi. Itu sebab dikatakan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus. Kehidupannya untuk memuliakan Kristus, bersaksi bagi Kristus. Itu sebabnya saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau kita saat ini masih diberi kesempatan untuk hidup, marilah kita jadikan hidup kita berguna, berdampak bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi gereja kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, supaya hidup kita menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan dengan bersama pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kebenaran sejati dalam hidup kami, yang memberikan bagi kami Tuhan pengajaran di dalam menyikapi kematian, bahwa kematian kami di dunia ini adalah membawa kami ke dalam kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Sebab Engkau berfirman, setiap orang yang percaya di dalam Engkau akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Biarlah itu menjadi iman dalam hidup kami, dan biarlah kami sikapi itu terus dengan hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan apa yang Tuhan berikan bagi kami saat ini, kesempatan menikmati kehidupan ini, biarlah kami lakukan untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Tuhan, untuk berguna bagi banyak orang, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, segala hormat kemuliaan kami kembalikan. Haleluya. Amin. hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang,
Puji syukur kepadamu Bapa di dalam surga untuk kasih setiamu bagi kami. Dan malam hari ini kami beroleh kesempatan kembali untuk bersama-sama mengikuti ibadah online. Dimanapun kami berada, biarlah kuasa Tuhan, biarlah berkat Tuhan, pimpinan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya sepanjang ibadah, sepanjang persekutuan kami ini, kiranya berkenan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami semua boleh diberkati olehnya. Dan kami mau hidup terus dalam pimpinan kuasa-Mu Bapa di surga. Berkati kami semua dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan menjalaninya dengan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dalam segala sesuatu apa yang Tuhan percayakan kami lakukan dalam kehidupan ini. Dan saat ini kami mau mengakhiri persekutuan ini, kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah dalam Yesus Kristus, pimpinan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami, memelihara kami dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Warta Pemuda Remaja pada minggu ini, persekutuan gabungan pemuda remaja masih dilakukan di rumah masing-masing. Opening worship Sabtu depan akan dibawakan oleh Saudari Tabita dan Saudari Vanessa. Firman Tuhan oleh G.I. Linda. Persembahan minggu lalu telah terkumpul sejumlah Rp2.150.000. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening pemuda atas nama Jimmy Chandra dengan nomor rekening yang telah tersedia. Persembahan yang terkumpul akan terus ditampung dan didonasikan untuk wabah COVID-19. Demikian Warta Pemuda Remaja. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The sun